Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, masih kita mengkaji tentang nikah, tentang bagaimana rumah tangga, bagaimana Islam memandang terkait dengan pernikahan. Maka ada hadis yang menarik di sini. Dalam kitab Qurratul Uyun dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bertanya kepada seorang sahabat. Rasulullah mengatakan, ada seorang sahabat bernama Uqaf. Rasulullah bertanya kepada sahabat Uqaf, "Ya Uqaf, alaka zaujah?" Ya Uqaf, apakah kamu itu punya istri? Apakah kamu itu sudah memiliki istri? Qala, dia menjawab, "Tidak, saya belum beristri ya Rasulullah." Qala lahu wala jariyah, apakah kamu juga punya seorang budak perempuan? Karena seorang budak perempuan itu waktu zaman dulu itu adalah boleh untuk digauli, boleh untuk dijima. Kemudian beliau menjawab, wala jariyah. Saya juga tidak punya budak. Saya tidak punya istri, saya juga tidak punya budak. Rasulullah berkata, qala wa anta bi khairin musirin. Loh, bukannya kamu ini adalah orang yang baik-baik saja? Kamu adalah orang yang kaya, orang yang mampu. Kenapa engkau tidak menikah? Kenapa engkau juga tidak punya budak perempuan? Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, ana bi khairin wa musir. Ya Rasulullah, saya orang yang mampu dan saya orang yang baik-baik saja, tapi saya tidak menikah ya Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, anta min ikhwani syayatin, law kunta minan nasara kunta rahiban min ruhbanihim. Dikatakan sama Rasulullah, kamu kalau begitu, kamu yang mampu, kamu yang dalam kondisi memiliki kemampuan, kamu yang dalam kondisi baik-baik saja, kemudian kamu tidak menikah, sesungguhnya kamu itu adalah saudara-saudaranya setan. Orang yang tidak mau menikah, padahal dia mampu untuk menikah, maka dia termasuk, katanya, antek-anteknya setan. Lau kunta minan nasara, kalau kamu itu adalah orang Nasrani, maka kunta rahiban min ruhbani, maka kamu termasuk dari pendeta-pendetanya mereka. Kamu tidak ada bedanya dengan pendeta-pendeta yang tidak mau menikah. Jadi ini merupakan anjuran dari Rasulullah SAW untuk orang-orang yang sudah mampu menikah untuk menikah. Inna min sunnati an-nikah, karena sesungguhnya bagian dari sunnahnya Nabi Muhammad itu adalah melaksanakan pernikahan. Syirarukum uzzabukum, dan sebaik-baiknya kalian, mohon maaf, seburuk-buruknya kalian, syirar, seburuk-buruknya kalian, uzzabukum adalah kalian yang jomblo. Orang yang jomblo itu adalah seburuk-buruknya orang. Uradilu amwatikum uzzabukum, dan sepaling hinanya mayat-mayat kalian adalah yang jomblo. Jadi kalau ditanya mayat siapakah yang paling hina, maka mayatnya orang yang masih belum menikah. Karenanya menikah itu adalah salah satu yang paling dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itu untuk menjaga pandangan, untuk menjaga farji, dan juga untuk membanggakan Rasulullah SAW. Karena Rasul mengatakan, ini mukathirun bikum umam yaumal qiyamah. Saya itu bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Ketika umatnya Rasulullah tidak mau menikah, maka dia sudah memotong visi Rasulullah, visi misi Rasulullah untuk memiliki umat yang banyak. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, miskin. Maka sungguh kasihan, sakit kasihan. Dan kasihan, rajulun laisa lahu imra'atun, laki-laki yang dia tidak punya istri. Sungguh kasihan bagi laki-laki yang enggak punya istri. Dikatakan miskin. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa in kana ghaniyan minal mal, apakah orang-orang laki-laki yang dia kaya, punya banyak harta, tapi dia tidak menikah juga dikatakan miskin? Maka Rasulullah mengatakan, wa in kana ghaniyan minal mal, dia tetap dikatakan miskin
sekalipun dia adalah orang yang kaya. Artinya, orang yang kaya itu adalah orang yang punya istri. Bukan orang yang kaya, orang yang punya mal. Karena orang yang punya banyak harta tapi dia tidak menikah, dia dikategorikan sebagai orang yang miskin. Kenapa begini? Kenapa sampai seperti itu? Iya, karena fadilah dari menikah itu sangat luar biasa sekali. Dikatakan fadlul muta'ahhili 'alal 'azibi ka fadlil mujahidi 'alal qaidi. Karena keutamaan orang-orang yang menikah dengan orang-orang yang jomblo itu sama dengan orang-orang yang dia berjihad di jalan Allah. Bandingannya orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan orang yang duduk di rumah. Mana yang lebih utama? Jihad di jalan Allah, berperang untuk li'i'la kalimatillah, untuk mengagungkan panji-panji Allah, dengan orang yang duduk di rumah. Tentu lebih utama orang yang berjihad fisabilillah. Begitu juga orang yang jomblo itu tidak lebih utama, artinya masih lebih afdol orang-orang yang sudah menikah. Bahkan rakaatani minal muta'ahil khairun min itnataini wa thamanina rakaatan minal mu'tazibi. Bahkan 2 rakaat yang dilaksanakan oleh orang yang sudah berkeluarga, yang sudah beristri, itu lebih utama 82 rakaat dibanding orang yang masih jomblo. Ada orang jomblo salat duha 2 rakaat. Ada orang sudah punya istri salat duha 2 rakaat. Mana yang lebih utama? Maka lebih utama orang yang sudah beristri, dan itu pahalanya 82 rakaat. Masih lebih baik, khairun bahkan. Tidak sama, khairun, masih lebih baik. Karenanya bagi orang-orang yang sudah memiliki kemampuan, baik kemampuan secara finansial ataupun secara psikis, sudah mampu dirinya untuk menikah, maka menikahlah. Tidak perlu ditunda-tunda, tidak perlu khawatir dengan yang namanya rezeki. Karena orang yang sudah menikah, insya Allah yughnihumullah, akan dikayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dibukakan pintu-pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.